Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'd. Baik teman-teman, kita kembali lanjut lab kita. Sekarang kita masuk ke les 13 ya. Les 13 sama nanti 14 sama nanti kita akan praktek juga dua kasus ya, dan saya sudah dapat izin juga sama yang punya. Oke. Pertama kita kerjakan les 13. Jadi les 13 ini adalah post data ya, double injeksi, single quote, string with twist. Ya, seperti biasa kita harus cek error dulu. Kita input saja username sama password random saja, misalnya admin. Di sini saya tulis 123 passwordnya. Ya, karena ini adalah post data sesuai dengan judulnya. 13 ya. Jadi setelah kita masukkan username password sembarang, kemudian kita login, ya kita akan mendapatkan keterangan ini, ya login attempt failed. Kemudian kita nyalakan post data. Nah ini sudah otomatis tampil ya teman-teman ya. Jadi post datanya langsung muncul. Nah jadi kita tinggal eksekusi saja di sini. Kita cek saja di username ya, bagian username seperti biasa kita cek single quote. Ya kita dapat error ya teman-teman ya. Ini kita dapat error. Oke, jadi untuk point injectnya itu dia di uname ID ya, uname ID ya. Nah, ini kita balancing coba. Oke, dia tidak bisa. Oke, nggak bisa teman-teman ya. Kita hapus flashnya kayak gitu. Hapus flashnya. Ya, sukses ya. Jadi ini kita berhasil masuk. Jadi sebenarnya ini sudah selesai, sudah fix ya untuk challenge les 13 ini. Ya, sampai di sini sudah selesai. Tapi kalau mau lanjut, kita bisa hitung kolomnya juga. Coba kita hitung. Oke, di sini masih sukses. Ya, kita dapat 2 kolom ya. Ya, kita dapat 2 kolom. Karena di kolom 3 itu sudah tidak diketahui kolomnya. Kita union. Ya, kayak gitu. Kita union seleksi. Kita seleksi. Coba kita tambahkan nilai boolean. Ya, jadi tetap tidak menampilkan apa-apa ya teman-teman. Karena memang ini adalah double injeksi ya. Sesuai dengan judulnya, di les 13 itu adalah double injeksi. Jadi kita tidak bisa mengerjakan dengan union query atau union base. Maka ini kita hapus. Maka kita gunakan union query. Double injeksi. Ini dia. Double query. Ya, kita cek versi dulu. Ya, di sini masih terlihat error. Masih tidak menampilkan versinya ya. Tidak bisa cek version karena plus ini. Jadi plus-plusnya kita hapus dulu. Jadi kita URL encode. Kemudian kita the URL. Ya, biar hilang plus-plusnya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini sudah kelihatan versinya. Ini dia versinya. Versinya 10.4.32 MariaDB. Nah, kita bisa juga cek versi ini, cek versinya. Bisa kamu tulis database, cek database-nya. Ya. Ya, ini database-nya security. Bisa juga cek user-nya. Ya. Ya, user-nya adalah root localhost. Nah, ini adalah pengerjaan daripada double injeksi. Kayak gitu ya. Nah, coba kita print. Jadi kita ambil dulu database-nya. Ya, database-nya. Kita cek dulu database-nya. Nah, jadi database-nya itu adalah database
Nama database-nya itu security. Ini kita ambil. Setelah kita ambil, baru kita pindah ke query table. Query table. Jadi double inject ini bisa menggunakan error base, expect extra value, itu bisa. Ya, kadang juga tidak bisa. Oke, database sudah, sekarang kita cek tabelnya. Nah, masukkan nama database-nya. Ya, nama database-nya itu security. Ya, kita URL code dulu, hilangkan place-nya. Kayak gitu. Kemudian kita eksekusi. Ya, ini muncul emailnya ya. Coba kita naikkan, naikkan limitnya. Ini dia. Ya, muncul user agent. Ya, user. Ini kita ambil tabel user saja. Oke, setelah kita ambil tabel user, kita naikkan lagi. Masih ada nggak? Oh, sudah habis. Ya, oke. Setelah itu kita pindah ke kolom. Kita cari kolomnya. Kita masuk lagi ke double injeksi. Ya, kolom. Masukkan nama database-nya. Nama database-nya security. Kemudian masukkan nama tabelnya. Nama tabelnya users. Ya, kita URL dulu, hilangkan place-nya. Ya, kayak gitu. Ya, kita dapat ID ya. Ini dia. Kemudian kita naikkan limitnya. Kita cari kolom. Ya, username dapat. Oke, password dapat. Ini username. Kemudian passwordnya di 2. Ini dia password. Oke. Sekarang kita dump. Kita dump double injeksi. Oke. Nama database-nya masukkan security. Kemudian tabelnya user, ini sudah benar. Nah, masukkan username. Username. Jadi ini harus dump satu-satu. Username. Pertama username dulu kita cari. Oke. Kita URL code dulu. The URL code. Ya. Ya, ini adalah username-nya dump. Username-nya dump. Kita masukkan saja ke username. Ya. Kemudian kita masukkan cari passwordnya. Password. Tinggal ganti. Password. Ya, kayak gitu. Password. Ya, passwordnya juga dump ya. Sama. Jadi kita copy saja. Sini juga di paste. Kayak gitu. Coba kita enter. Ya, berhasil ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi, bisa menggunakan username sama passwordnya. Atau bisa menggunakan query atau balancing. Ya, kayak gini. Kayak menggunakan balancing itu sudah cukup. Ya, dia sudah sukses login. Atau bisa menggunakan out bypass. Out bypass itu saya kasih contoh begini. Ini out bypass ya. Kita gunakan out bypass ya. Oke, misalnya or nanti X sama dengan X kayak gitu. Coba kita tes. Oke, tidak sukses. Oke, attempt pilot. Tambahkan pagar, koma. Oke, nggak bisa. Coba kita double. Gagal. Oke, nggak bisa. Dia tidak bisa. Coba kita gunakan or sama dengan 1, kemudian limit 1. Iya, kayak gini.
Ya, kita tes. Oke, nggak bisa. Dia tidak bisa. Coba kita modifikasi dikit. Oke, nggak bisa. Oke. Oke, gagal. Oh, gitu dia bisa. Dia harus dapat. Jadi bisa juga begini ya. Yang penting balansinya itu benar sih. Ya, balansinya benar. Atau coba kita simple or satu sama yang satu. Kayak gitu. Nggak mau. Oke, nggak mau. Nggak mau. Oke, nggak mau. Oh, nggak bisa dia. Oh, gini juga sukses. Ya, jadi balance apa namanya? Kita harus dapat apa namanya balancingnya itu. Jadi ini sama dengan true ya. Dia akan dibaca true. Bernilai benar karena OR sama dengan satu ya. Bisa juga begini. Coba kita pakai query simple ya. Misalnya kita manfaatkan nama admin ini ya. Jadi nama admin, jadi tinggal tambahkan ini aja. Apa namanya? Misalnya or true begitu ya. Or true atau benar begitu kan? Selalu bernilai benar. Kayak gitu. Nggak bisa dia. Or true. Kalau ini bisa kayak gitu. Itu juga bisa biasanya. Nggak bisa sampai ke or true. Yang nggak mau. Or true nggak mau. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Apa namanya? Nilai boolean. Kita menggunakan nilai boolean. Jadi banyak cara ya. Atau coba kita cara lain. Sebenarnya bisa begitu, tapi harus nilainya benar. Kayak gini, bisa begini juga sama saja. Ya kayak gitu. Or true. Ya benar juga kan. Ya, kayak gitu pengerjaan untuk les 13. Oke, sekarang kita menuju ke les les 14. Nah, kalau di les 14 ini les 14 itu post data juga double injeksi single quote string with twist. Oke, dia juga double injeksi tapi dia single quote string with twist. Oke, with twist ya. Nah, ini untuk les 14. Coba kita input lagi, terserah admin, katakan saja passwordnya sembarang 123. Ya, dia gagal ya. Coba kita apa namanya? Load URL. Ya, ini sudah muncul apa namanya? Datanya, post datanya. Ya, coba kita eksekusi di sini. Kita cek error seperti biasa. Oke, dia tidak bisa ya. Kalau backslash bisa dia. Atau double quote juga bisa. Coba kita balancing. Oke, nggak bisa. Coba kita pakai twist. Ya, jadi mirip-mirip ya dengan les 13. Cuman dia di sini menggunakan double quote. Itu saja sih bedanya. Jadi secara pengerjaan sudah benar dan sama dengan les 13 sama 14. Cuman cek errornya dia menggunakan apa namanya?
menggunakan double quote ya. Nah, jadi dia juga double injeksi. Jadi kalau dikerjakan union base juga tidak bisa dia. Coba kita tes. Ya, ya. Jadi kalau 2 kolom ya, karena di angka 2 itu angka 3 sudah error. Coba kita masukkan input 2 kolom, kita union seleksi. Nah, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Karena memang ini adalah double injeksi. Ya, jadi pengerjaannya juga sama. Seperti, cuman ini nggak menampilkan error. Jadi kita menggunakan payload begini aja. Apa namanya? Atau kita balancing atau menggunakan payload nilai boolean. Nah, jadi ini sudah benar dan pengerjaannya simple kayak tadi. Atau bisa menggunakan double injection kan? Kata kuncinya kan begitu dia. Kemudian atau coba kita coba or set sama dengan 1, kemudian limit 1, ya kayak gitu. Coba kita cek apakah dia bypass. Oh, nggak bisa, dia harus pakai double injeksi. Oke, nggak bisa kayak gini. Ini baru benar nanti. Ya, sukses ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan nilai boolean juga, sama saja. Oke, teman-teman, kayak gitu pengerjaannya untuk les 14. Sekarang kita masuk ke praktek real web ya. Kita praktek real web. Kebetulan saya sudah siapkan di sini. Jadi saya sudah juga izin sama yang punya, yaitu Mister atau Bang Hinatan. Ini dia, Mister atau Bang Hinatan. Ini punyanya Mas Hinatan ya. Oke, kita coba cek. Ini webnya, iya. Tapi di sini ada keterangan dev tool terdeteksi, deteksi resize. Jadi kita nggak bisa mengerjakan menggunakan hackbar ini. Nah, kayak gini. Sekarang kita pindah saja ke coba kita pindah ke hackbar lain. Bisa nggak? Water klasik. Kita pindah ke hackbar lain, bisa atau tidak? Dia akan diblok sama WAV sih kalau kita menggunakan hackbar. Ini juga trik sih. Trik dia. Coba kita cek. Oh, sama juga ke deteksi. Oke, jadi kita menggunakan Chrome ya. Jadi kita akan kerjakan lewat Chrome. Karena memang hanya bisa dikerjakan lewat Chrome ya. Nah, ini dia webnya. Jadi kita perintahnya di sini itu, ini BTW ini punya apa namanya? Punyanya Bang Hinatan dan saya sudah izin. Salam buat Bang Hinatan. Ya. Jadi jadi di sini tuh challenge. Jadi kita ditugaskan untuk mengeksploitasi dengan metode SQL injection dan kita harus cari parameter dulu. Setelah kita dapat DAM, username, password, baru kita login nanti. Coba kita cari dulu parameter. Coba kita read more. Ya, ini kita dapat ya parameternya. Sebenarnya di sini kita sudah tampilkan tabelnya ini. Ini sudah ada ini. Benar nggak ini? Tapi kan kita nggak bisa dump ya. Kalau apa namanya? Kalau kita nggak tahu query-nya. Ya. Kita cek error dulu. Single quote. Nah, ini dapat ya. Oke, sekarang kita coba balancing. Ya, kita langsung ke deteksi WAV ya. Coba kita hapus single quote-nya. Ke deteksi WAV. Oke, masih ke deteksi WAV. Coba kita hyphen saja. Hyphen juga ke deteksi. Coba kita pagar titik koma. Ya, pagar titik koma aman. Coba kita order.
Oke, di sini langsung ke deteksi WAF. Pertama kita harus coba kita baca dulu lah. Ctrl Shift U, Ctrl U. Bisa dibaca nggak ini program? Nggak ada, nggak bisa menampilkan apa-apa. Oke, jadi cara bypassnya ini simple teman-teman sebenarnya. Coba kita gunakan grup dulu, grup by. Ya, jadi grup by dia bisa ya. Jadi untuk order by-nya itu dia akan awaf. Jadi kita gunakan grup by. Ya. Kalau version 20 ini memang bawaannya. Jadi space itu dia jadi version 20 kalau di Chrome. Coba kita naikkan 10 kolom. Ya, ini dapat ya. Sudah terbaca ya bahwa kolomnya tidak diketahui. Ini berapa kolom? Coba kita tes 7. Oke, 7 masih tidak diketahui. 5. Ya, 5 sudah normal. Coba 6. Ya, jadi kolomnya 6 ya. Karena 7 sudah tidak diketahui. Nah, itu. Nah, jadi kolomnya 6. Kemudian kita union. Union select. 6 kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Oh, normal dia ya. Bisa ya. Nah, sebenarnya dia mainnya itu di uppercase, lowercase ya. Karena kalau kalian gunakan lowercase semua, misalnya lowercase union cell, dia akan kena block. Ya, kena WAF dia. Maka kita harus mainkan uppercase, lowercase. Jadi kita perbesar hurufnya, salah satu huruf terserah huruf apa. Nah, dia hilang WAF-nya. Oke, kemudian kita tambahkan titik setelah sama dengan. Ya, ini sudah muncul toggle-nya teman-teman. Ya, kayak gitu. Kemudian setelah itu kita coba dump ya. Coba kita from, kita apa namanya? Kita tampilkan semua tabelnya information schema dot columns. Oke, dia kena WAF ya. Coba skemanya CH huruf besar. Oh, masih kena WAF. Berarti informationnya infor. Masih juga kena. Coba di from-nya tambahkan uppercase. Ya, dapat ya. Jadi yang terkena WAF itu from sama information schema. Schema dot column. Oke, kemudian kita targetkan saja di kolom 4. Ini karena di kolom 4 yang muncul toggle-nya. Oke, jadi grup concat. Coba kita tes ada WAF-nya enggak? Oke, ada WAF-nya ya. Coba di grup per case. Oke, masih ada. Berarti di concat. C. Ya, hilang WAF-nya ya. Kemudian tab table name column name. Ada WAF-nya lagi. Per case. Table name, column name. Oke, masih ada berarti di name ini. Ya, ini dia sudah muncul. Oke. Kemudian kita separator ya. Separator. Ya, kita buat line ke bawah. Ya, kayak gitu. Ini sudah muncul skemanya. Kita pisahkan dulu tabel dan kolomnya. Ya, ini dia. Tapi di sini masih ya, baru skemanya ya. Kita lanjut where
tabel skema sama dengan database. Kena WAF lagi. Berarti where table masih kena, berarti di skema ya. Database berarti. Ya, itu sudah muncul. Oke, ini sudah dapat ya. Jadi nama tabelnya itu admin, username, password. Kolomnya password. Tabelnya admin, kolomnya username sama password. Oke, sekarang kita coba dump. Langsung kita dump saja ya. Berarti kita hapus sampai from. Nah, ini kita hapus. From, tinggal kita masukkan admin. Ya, kayak gitu. Ya, admin, baru tabelnya itu kita masukkan username. Username, di sini password. Harus sama ya nama tabelnya sama kolomnya. Oke, di sini kena WAF. Jadi username itu harus uppercase. Oke, passwordnya juga uppercase. Salah satu huruf saja. Kena WAF semua ini. Admin juga berarti. Ya, admin nggak kena tadi ya. Admin nggak kena. Allahu Akbar. Admin. Username. Password. Ya, ini sudah ya. Ini dia. Ini adalah username-nya. Kita copy. Ini passwordnya kita copy. Ctrl C saja. Kemudian kita login. Masukkan saja. Kemudian passwordnya kita masukkan. Ya. Kemudian kita login. Oke. Setelah kita login teman-teman, baru isi apa namanya? Kalian bisa input saja ini kalian untuk menyelesaikan solve. Kalau kita mau lihat tantangan yang sudah mengerjakan siapa saja, ini dia. Jadi ada buaya cinta, ada bayi masa lalumu, ada kodok betina, ada Randy exploit, sama tes. Kalau mau input namanya tinggal submit solve saja. Tinggal masukkan nicknya. Misalnya noob. Kemudian tim dari mana? Misalnya no team. Ya, tinggal submit saja. Oke, setelah selesai, kembali ke dashboard. Kemudian lihat tentang jadi kalian sudah menyelesaikan tantangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke tantangan berikutnya, yaitu ada situs GoID. Nah, ini dia. Jadi ini juga tantangan di grup ya. Nah, ini agak sulit sebenarnya kita cari parameternya ya teman-teman ya. Jadi caranya saya akan coba urutkan bagaimana cari cara parameternya ya. Ya, ini agak sulit cari parameternya. Jadi kita cobakan urutkan. Oke, jadi gini teman-teman. Ini memang agak susah kita cari parameternya ya.
dan setengah mati juga cari parameternya, maka jadi saya akan menggunakan dork, yang mana dork ini sudah saya modifikasi. Coba kita lihat dulu. Jadi saya akan menggunakan terminal ya. Nah ini dia, dork saya sudah siapkan. Kalau lihat keyword-keywordnya, ini saya sudah lihat dulu. Nah ini keyword-keyword. Keywordnya tentang apa, misalnya tentang shop, watch, apa semuanya, mainan, baby toys, dan sebagainya. Nah itu keyword. Jadi kita bisa modifikasi termasuk untuk parameternya. Kalau kita lihat ini dia parameternya. Jadi bisa kalian tambahkan apa saja di parameter itu. Oke teman-teman, langsung saja ya untuk mempercepat. Kemudian search function. Ini situs, kita masukkan targetnya dulu. Citus.txt. Ya, kita masukkan target.com. Kita ganti. Saya akan cari Saya akan cari paramnya, point injectnya untuk web ini. Kita masukkan saja kayak gitu. Kemudian kita save. Oke. Setelah itu kita eksekusi. Python 3 ya. Python 3, kemudian kita doc. Jadi kita akan buat doc menggunakan situs apa tadi? Jadi situs si pekerja ya. Oke, kita buat docnya. Oke, ini site.txt, masukkan saja. Berarti ini site.txt. Kemudian keyword, masukkan keyword ini. Kemudian page type, ini masukkan page type-nya. Kemudian page parameter, silakan masukkan page parameternya. Kemudian search function. Kemudian pattern-nya. Ya, oke. Jadi ini saya sudah membuat doc. Jadi di sini terdapat 126.000 doc ya. 420 doc. Ini sudah saya save. Sudah sukses ya. Kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini dia. Tinggal cut saja. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil dari doc yang kita buat. Kayak gitu. Kita akan manfaatkan, kita ambil dari doc situs si pekerja Padang Sidimpuan Kota. Langsung saja di sini saya coba ambil ini. Oke, kita copy, langsung kita pastikan saja, kayak gitu. Ya, langsung muncul ya. Saya coba kita cek di sini. Ya, jadi dia akan mencari sesuai doc yang kita inginkan. Tuh, coba kita login pengguna. Ya, dapat. Oke, kita masuk ke locker security. Ya, parameternya gitu ya. Si pekerja. Oke, bukan. Ya, kira-kira begitu. Itu page 3 kita hapus, PHP 3. Ya, kayak gini. Coba kita cek. Ya. Ya, coba kita cari yang lain. Ya, di sini ada banyak ya.
Kalian bisa cek satu-satu targetnya pada keyword yang kalian sudah buat ya. Di sini saya akan coba oke. Saya skip saja ya. Jadi saya temukan dorknya itu di sini. Saya skip. Ya. Jadi ini dorknya. Ya, saya temukan di sini. Coba kita ke sini jenis kerja ini. Bukan login lowongan kerja. Bukan siap kerja. Ini dihapus. Coba ke SIM group. Coba kita cari lagi. Lowongan kerja. Auto. Si pekerja. Iya, kita dapat login di sini, NIP. Harus masukkan NIP, password. Iya, jadi nanti pada kesimpulannya saya cari-cari paramnya, saya cari klik di sini, kemudian saya cari di peraturan. Nah, ini dapat di sini ya. Jadi kita dapatnya di sini, nah, di param ini. Nah, kalau kita lihat kayak gini hasilnya. Iya. Jadi dia kalau di sini blank ya. Nah, dia blank. Kalau kita cek error, dia muncul. Ya, muncul errornya ya. Kemudian kita balancing. Ya, dia normal. Kita hitung kolom. 10 kolom. 10 kolom sudah error. 9 lah 7, 6, 5, 4, 3. Ya, cuma 2 kolom dia. Cuma 2 kolom. Kemudian kita union base. Tambahkan saja titik tersambung dengan sini tidak akan menampilkan apa-apa, tapi caranya begini, cara manggilnya. Misalnya kita di kolom 2, kita tes saja, pasti ada di salah satunya. Ya kayak gini cara manggilnya. Kemudian tambahkan script, kemudian tambahkan div, tutup. Ya, misalnya tes, kemudian kita break lagi. Ya kayak gitu. Itu cara manggilnya, kita hex. Nah, coba kita tes. Ya muncul ya, ini dia tes, berarti kolom 2 vulnerable.
Kalau sudah dapat, tinggal lanjut saja user. Cek. Ya, dapat usernya ya. Kemudian kita break. Sorry. Tinggal kita break saja. Kemudian database. Ya. Ya, database yang muncul. Kita break lagi. Version. Kalau di sini kita break 2 kali biar kelihatan enak. Ya, ini dia. User, database, sama versinya ya. Oke. Setelah itu baru kita dump saja. Kita print, saya gunakan Dios by Sharik saja. Oke, connecting. Kalau connecting begini berarti tabelnya, tabel dan kolom itu banyak. Ya, kita tunggu aja. Lagi connecting. Kalau connecting, kita tekan lagi sekali lagi. Oke, kita hapus dulu. Cacanya everything. Ya, kita tes. Oke. Kita suruh nunggu. Karena butuh verifikasi. Oh, sudah 41 menit. Habis ini sudah fix ya. Untuk les 13, 14. Nanti kita masuk ke les 15 ya. 15, 16. 15, 16 blind, boolean, time base. Oh, bisa boolean time base, single quote. Ini post data ya. Sama post data juga boolean band. Boolean, blind, time base, double quote. Oke, kita eksekusi lagi. Lagi nunggu verifikasi. Ya, kayak gini sudah tampil ya, tabel kolomnya. Ini muncul semuanya. Iya, kayak gitu. Oke, thanks. Kalau mau diketengahin, tinggal center saja. Tambahkan saja di sini. Ya, center. Ya, kayak gitu. Ya, biar dia ke tengah. Oke, thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ke les 15, 16 untuk kelanjutannya. 15, 16.